سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى عليه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asbabal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Haji Abdul Rasyid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal. Melanjutkan bacaan kita dari kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa minal ghaflati alla yukthira majalisatal ulama al-mudzakkirina bi ayyamihi wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idihi al-muharridina ala ta'atihi wa ala ijtinabi ma'siyatihi bi aqwalihim wa af'alihim wa man lam yajidhum fa kutubuhum allati sannafuha tujzi an majalisatihim inda faqdihim wallahu a'lam. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wa minal ghaflati, dan di antara yang membuat lalai itu alla yufira majalisatal ulama, tidak memperbanyak duduk bersama para ulama. Duduk sama ulama biasanya di mana? Di kafe. Di mana Pak? Di majlis taklim. Jarang hadir di majlis taklim.
al-mudzakirina bi ayyamihi wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Di mana majlis ulama itu, para ulama itu mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat dan hal-hal yang terjadi setelahnya, wa wa'dihi wa wa'idihi, mengingatkan kepada kita tentang janji dan ancaman Allah, al-muharridina ala ta'atihi wa ala sinari ma'siyatihi, yang dapat mendorong untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiatnya, biaqwalihim wa af'alihim, dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa man lam yajidhum, dan siapa yang tidak menjumpai para ulama-ulama tersebut, karena mereka sudah wafat ataupun karena jarak kita terlalu jauh, fakutubuhumul lati sunnabuha tujzi an majalisatihim inda faktihim, maka kitab-kitab tulisan karangan mereka sudah mencukupi, sama saja kita bermujalasah duduk bersama mereka inda faktihim tatkala mereka tiada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duduk bersama orang alim itu ibarat HP kita ngecas baterainya. Kalau nggak dicas, HP kita lowbat, nggak bisa dipakai. Kalau kita jarang duduk di majelis ilmu, lama-lama hati kita mati. Kalau mati, jadinya tidak peka. Itu hati nggak bisa kita gunakan nantinya, nggak bisa kita pakai untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah. Makanya sesibuk-sibuknya kita di luar Ramadan, usahakan minimal 1 minggu sekali ada majelis ilmu yang kita hadir. Kalau Senin sampai Jumat mungkin tidak bisa kita hadir karena kesibukan pekerjaan kita, minimal Sabtu atau Minggu. Masa iya Sabtu Minggu masih kerja juga? Ya kerja Pak Ustaz, saya kan ngojek. Orang ngojek kan gak ada liburnya, khusus Sabtu Minggu banyak tarikan. Oke, ente narik ngojek Sabtu sampai Minggu, ente nariknya dari menit subuh atau jam 12 malam. Paling sore udah berhenti, betul ya? Nah kalau sore udah berhenti, manfaatkan pada maghrib majelis ilmu di kampung kita. Alhamdulillah banyak, subur, berkembang. Malam apa aja ada. Malam Senin ada tuh Nurul Rahman. Malam Selasa ada Al-Abwar. Malam Rabu ada di masjid kita. Malam Kamis ada di Asidikia. Malam Jumat kalau mau ada di At-Taqwa. Malam Sabtu ada di Al-Anwar. Malam Minggu ada di Al-Istiqomah. Tinggal pilih. Ibarat makanan menunya sudah disediain. Ente mau yang mana? Wah kalau malam berat Pak Ustaz. Malam itu habis maghrib, saya baru pulang kerja capek. Kata yang narik itu habis maghrib sampai jam 9 tarikan cakep Pak Ustaz. Itu prime time. Argo lagi mahal-mahalnya itu, lagi naik-naiknya. Oke,
nggak bisa malam subuh. Kalau ada majlis subuh pimpinan Nusantara Semari, kan ada. Masa iya sesibuk-sibuknya kita nggak bisa nyempetin waktu hadir di majlis ilmu walau seminggu sekali? Itu nggak bisa apa enggak? Pertanyaannya, kalau dalam satu minggu nggak hadir di majlis ilmu, pertanyaannya kagak bisa atau enggak? Emang enggak? Emang kagak mau kalau urusan waktunya siap saji ada di mana saja. Padahal hadir di majlis ilmu itu keuntungannya luar biasa. Saya sampaikan beberapa keuntungan hadir di majlis ilmu yang berdasarkan hadis-hadis sahih ataupun ayat Quran dulu. Nanti baru yang berdasarkan hadis-hadis dhaif, hadis yang lemah. Pertama, keuntungan hadir di majlis ilmu, kalau kita mendapatkan ilmu, Allah angkat derajat kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kita hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu, itu akan menambah pengetahuan kita, pengetahuan agama kita, pengetahuan tentang syariat kita. Kita lebih paham tentang wudu, kita lebih paham tentang toharoh, kita lebih paham tentang sholat, paham tentang puasa, paham tentang zakat dan lain sebagainya. Bertambah ilmu kita, yarfa'illahu, Allah angkat derajatnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan ya Muhammad, tidaklah sama derajat orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Beda. Beda banget. Baik dari segi dunianya, terlebih lagi dari segi akhirat, beda banget. Dari segi dunianya, misalnya kita bikin acara maulid, yang datang ada orang umum, ada ustaz, ada kiai, beda nggak? Beda nggak? Perlakuannya berbeda. Orang umum baru datang, sendalnya aja terserah mau taruh mana aja. Tapi kalau guru ustaz kiai, sendalnya aja udah dibedain, betul deh. Sendalnya doang. Padahal bisa boleh jadi orang umum datang pakai sendal yang 300.000. Pak Ustaz, Pak Kiai datang pakai sendal yang cuma 100.000. Tapi karena dia adalah Ustaz, sendalnya udah dibedain. Walaupun murahan, dari situ aja udah beda. VIP, ditulisin namanya, diplastikin, belum lagi masuk duduknya beda, sajiannya juga beda, apalagi berkatnya beda. Kalau orang umum dapat pisang, satu sisi rada-rada, rebutan itu juga. Tapi kalau ustaz, guru, kiai nggak pakai rebutan, sesisir. Bahkan ada yang standar. Bayangin kalau bukan kiai, pisangnya standar itu. Beda. Yang kedua, keuntungan hadir di majlis ilmu, kita sedang berada di rel menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang
yang menempuh suatu jalan di dalamnya terdapat kajian ilmu pengetahuan, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini kita lagi proses ini semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surga banyak. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, jalan ke surganya lebih gampang. Bagaimana tidak gampang? Dalam sebuah riwayat hadis yang lain dikatakan orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, kemudian dia datang ke masjid itu gak ngapa-ngapain kecuali hanya ingin menuntut ilmu, maka setiap langkah dari rumahnya diangkat kakinya, berarti diangkat juga derajatnya. Diturunkan kakinya, diampuni dosa dan kesalahannya, dan setiap langkah perjalanan itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik motor setiap puteran rodanya, setiap titisan bensinnya, dosa keatur Allah maha luar biasa. Dari Bangka 5 bawah menuju ke masjid ada gak 100 langkah? Ada gak? Ada gak? Ada. Emang udah pernah ngitung? Ntar ngitung ya. Ntar ngitung pulang dari masjid ke rumah itu kira-kira berapa? Taruhlah 100 langkah. Maka ketika kita berangkat tadi, niat hadir di majelis ilmu, Allah angkat derajat kita 100 derajat. Emang apaan sih derajat itu ya? Derajat itu adalah pangkat di surga. Dan dalam riwayat hadis dikatakan 1 derajat itu jaraknya bagaikan langit dan bumi, itu 1 derajat. Berarti kalau 100 derajat, berapa pangkat yang kita naik? Terus 100 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus hari ini sudah ditambahkan 100 kebaikan yang kita lakukan. Plusnya lagi hadir di majlis taklimnya bulan Ramadan yang amal kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Hitung sendiri dan pahalanya. Udah 10 hari gak ngaji, berarti hitung dah tuh. 10 kali 100 kali 70. Itu dari berangkatnya, belum pulangnya. Belum lagi setiap kerikil, batu-batuan yang kita injek, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ini orang mau berangkat ke masjid mengaji, ya Allah, ampuni dosanya, kasih sayang dia ya Allah. Semua itu yang kita lewatin, yang kita injek, debu-debunya, doain kita. Untung apa rugi orang ngaji? Untung. Pahalanya besar, keuntungannya gede, makanya setan gak demen. Digodain, lu ngapain ngaji? Ngaji juga sering disindir-sindir doa. Lu ngapain ngaji? Mendingan juga tidur. Ngapain ngaji? Mendingan juga narik. Kenapa? Untung luar biasa. Kita gak sempat berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Ternyata doa kita sudah diwakilkan oleh debu-debu yang kita injek, kerikil-kerikil yang kita lewati. Makanya jalan ke surga itu gampangan. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzukira fi man indah wa fi riwayatin wa takarallahu fi man indah.
Tidak berkumpul satu kaum, segelintir orang, sekelompok manusia di baitin min buyutillahi, di salah satu rumah daripada rumahnya Allah, ngumpul di masjid. Ngapain? Kira-kira kalau ngumpul di masjid ngapain? Ngomongin orang? Bukan. Ngomongin politik? Juga bukan. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, dia membaca ayat-ayat Allah dan meneruskannya, bertafakur, ngaji. Kan kita di hakikatnya sudah bertadabbur tentang ayat-ayat Quran, memahami maknanya, mengambil intisari ajarannya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadabbur. Kita kan begitu ini kerjaannya. Apa kata baginda Rasul? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan buat dia. Orang yang sering ngaji gak gampang galau. Orang yang sering ngaji gak gampang stres. Walaupun mungkin dia punya masalah, tapi tenang aja. Bininya ngajakin pulang kampung, duit kagak ada. Mas, kita pulang kampung ya mas ya. Tenang. Kata suaminya tenang. Suaminya lagi ngaji tenang. Walaupun pikirannya kacau. Dari mana gue pulang kampung nih? Orang kan pulang kampung kudu bawa duit dia, belum ongkosnya, belum disono nyawanya. Ya yang punya kampung nih, banyak yang punya kampung. Emang kalau pulang kampung berani kita pulang kampung cuma punya ongkos berangkat sama kembali ke Jakarta, berani nggak kira-kira Pak Bro? Nggak kan? Minimal goceng aja kantornya dia. Namanya dari Jakarta. Tapi tetap aja, ntar berangkat aja pulang kampung. Punya masalah hidup, tenang, karena dia punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pantas orang yang memiliki sandaran kepada Allah, dia galau, dia susah. Allah yang jamin itu. Tenang aja. Makanya orang tadi bilang, mukanya tenang-tenang banget tuh. Kelihatan tuh, tenang-tenang aja mukanya, anteng. Gantung ternyata. Nah, nggak terlalu stres-stres amat sama itu. Punya masalah dia bisa sharing sama teman-temannya. Orang baik semua yang hadir majlis taklim. Karena sharingnya sama orang baik, jalan keluarnya pun dikasih yang baik juga. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah laungi, Allah liputi, Allah berikan dia kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Pak, modal kita masuk surga rahmatnya Allah, bukan ibadah kita. Ibadah kita sih gak pantas untuk masuk surganya Allah, enggak. Karena orang yang ibadahnya 500 tahun aja gak pantas dan gak bisa ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang model kayak kita kan, yang ibadahnya jarang-jarang, hadir majlis taklimnya jarang-jarang, sedekahnya juga jarang-jarang. Gak pantas Pak ibadah kita ditukar sama surga, gak pantas. Lalu kita dapat surga dari mana? Rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah yang insya Allah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah salah satunya hadir di majlis ilmu. Dan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Nabi kita Muhammad SAW, wa taqallahu liman indah. Allah sebutin nama kita di makhluk-makhluk Allah yang berada di sisinya, di malaikat-malaikat Allah disebutin. Wahai malaikatku, ketahuilah, tuh ada yang lagi pada ngaji di Masjid Al-Istiqomah,
Ada Pak Abdul Muni, Kebayono, ada Pak Sadirul, ada Pak Ujan, disebutin nama kita. Yang disebutin siapa? Allah. Sebutnya siapa? Di mana? Di hadapan para malaikat. Sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Jangan kata begitu, datang ke kampung kita Presiden Jokowi, terus ngumpul orang di masjid kita nih, Pak Presiden ngasih sambutan. Dalam sambutannya Presiden sebutin, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Rasul Siddiq. Bangga gak? Bangga gak? Girang disebut nama Jokowi, girang banget. Senang, Jokowi kenal saya nih. Padahal itu dengan catatan. Tapi girang gak tuh? Girang kenapa? Yang nyambutin orang nomor 1 di Indonesia. Nama kita diangkat sama beliau. Girang. Itu baru cuma presiden. Bagaimana yang menyebutkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari nama kita disebut tiap hari lagi. Jadi malaikat kenal sama kita kan? Oh iya, hampir tiap hari nama kita disebut. Tadi akhirat dikenalin gitu. Mau masuk neraka juga malaikat berpikirnya agak pantas. Tapi orang tiap hari lagi orang. Masa iya masuk neraka? Wa tukiro iman indah. Dan keutamaan hadis majlis taklim yang lainnya, yang tadi itu hadisnya sahih, adalah yang sering kita dengar, tapi hadisnya tidak sahih, hadisnya lemah. Tapi nggak apa-apa sebagai sebuah perangsa bahwa hadis kita di majlis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat capek. Siapa yang sanggup sholat 1000 rakaat? Saya tanya bapak-bapak, sanggup sholat 1000 rakaat sehari? Sanggup gak? Ya kalau 3 bulan sih sanggup saya. Ramadan aja udah ketahuan 20 kali 3 udah 600. Sehari 1000 rakaat sanggup gak? Gak sanggup. Tarawih aja kawal. Kayak semalam saya Allah kasih rezeki hadir di sebuah PT buka puasa bersama, terus lanjut tarawih. Dari pihak penyelenggaranya bilang begini, Pak Ustaz, sholat tarawihnya nggak usah banyak-banyak ya. Kita biasa misalnya 20, jangan banyak-banyak ya Pak Ustaz. Ini pada kecapean kayaknya nih. Tuh, 20 aja capek, apalagi 1000. Saya tantangin, mau berapa rakaat? Emang berapa rakaat Pak Ustaz yang paling dikit? Sholat tarawih yang paling dikit 21. 21 Pak Ustaz, banyak? Enggak, 2 rakaat tarawih 1 witir. Wah, itu aja Pak Ustaz, beres sudah. Jadi capek tuh sholat tuh capek, apalagi sampai 1000 rakaat. Tapi dengan kita hadir di majlis ilmu jauh lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Kalau nggak salah kita dapat informasi Ketua MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar meninggal dunia. Kita doain meninggal di bulan baik. Semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya roh dari ahli jannah. Al-Fatihah.
أصلحنا بأنفسنا من أحياء إلى الموت إليك النشور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله